dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita sering mendengar kata ideologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pembicaraan keluarga, ketika di kelas PPKN dulu, atau saat diskusi dengan teman, dan bahkan mungkin kalian semua sekalian pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi negara. Lalu, mengapa Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi negara? Sebenarnya apa sih Pancasila itu? Mengapa bisa dijadikan ideologi negara? Dan apa sebenarnya ideologi itu? Seberapa pentingnya ideologi negara terutama Pancasila? Kata ideologi tidak memiliki definisi tunggal yang jelas dan digunakan dalam berbagai cara. Tetapi, hal yang paling jelas dalam ideologi yang bisa kita ambil, yaitu ideologi adalah serangkaian cara untuk mendeskripsikan ide-ide dalam sanubari pengikutnya. Seperti bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi, beragama, dan bagaimana juga kita menyikapi pemikiran-pemikiran yang baru dihadapkan pada kita setiap harinya. Ideologi negara sendiri merupakan sebuah serangkaian pemikiran ataupun ide-ide yang digunakan dalam suatu negara. Dalam tema kali ini adalah Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Sejatinya, Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti 5 pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah tahu seperti apa Pancasila itu, dan kita sudah bisa memaknai lebih dalam apa itu Pancasila dan mengapa Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi negara, khususnya negara Indonesia. Tidak hanya mengetahui saja apa itu Pancasila, pentinglah juga kita harus menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, dikarenakan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Sekalipun di atas kertas, Pancasila nampaknya sempurna saja bila dilakukan dengan baik dan benar. Akan tetapi, karena sifat Pancasila yang sangat kompromistik, akan sulit sekali untuk menonjolkan sebuah sifat individu. Malahan, akan sangat tidak kelihatan dikarenakan semua subjek di dalam Pancasila adalah sama. Lalu, ini juga dikarenakan pendidikan Indonesia yang sangat sekali kurang memfokuskan diri pada penerapan Pancasila di lingkungan terdekat dan kehidupan sehari-hari. Malahan, memfokuskan diri kepada masalah-masalah klise seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Perkataan musyawarah mufakat pun dalam prakteknya tidak diketemukan keselarasan, dikarenakan ketika sedang melakukan musyawarah mufakat atau keselarasan mufakat, akan selalu ada individu-individu
yang sangat berpengaruh, yang sudah bisa mengatur bagaimana jalannya awal dan akhir dari sebuah pertemuan. Dengan kata lain, musyawarah hanyalah bentuk lain dari otoritatif untuk memaksa bawahan harus menyesuaikan diri dengan atasan. Lalu, adapun solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sudah diutarakan tadi, yaitu 1. Untuk memunculkan keunikan atau sifat yang menonjol dari tiap individu, bisa dilakukan dengan dialog adu pendapat dengan berupa hasil menang kalah yang akan menghasilkan tesis-tesis baru yang kemudian dibandingkan lagi dengan tesis-tesis yang baru sehingga menghasilkan sebuah sintesis yang nantinya akan dibandingkan lagi dengan tesis-tesis yang baru. Para pendidik diharapkan bisa memberi contoh dan perenungan kepada murid-murid didik dalam hal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, apa yang harus dilakukan ketika Omnibus Law sudah disetujui oleh pemerintah? Apakah peraturan tersebut sudah berkaitan dengan Pancasila? Apa yang harus dilakukan ketika teman sedang kesusahan? Dan lain sebagainya. Ketika sedang ada musyawarah, alangkah baiknya untuk menghindari kompromistik yang berlebihan oleh individu-individu besar. Lebih baik untuk pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan voting, sehingga setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan hanya bisa dicapai dengan melaksanakan musyawarah mufakat yang adil, sehingga terjadinya keadilan sosial. Ketika kita sedang membicarakan setiap sila, kita harus pahami dulu bahwa setiap sila dalam Pancasila tidak saling berlawanan dikarenakan sifat dasar Pancasila yang harus kompromis. Sifat kompromis tersebut bisa kita lihat pada sila kelima yang bertuliskan keadilan sosial, yaitu berupa maksud keadilan yang benar-benar merata bagi tatanan hidup sosial. Dalam hal ini adalah tatanan sosial bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Maka akan sangat salah sekali jika menelan mentah-mentah sila pertama, bahwa ketuhanan adalah hanya mempunyai agama dan berdoa pada agama tersebut. Yang sepatutnya ditekankan dalam sila kali ini adalah masyarakat diharuskan untuk memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, di mana bisa menghargai sesama dan sekitarnya. Dan adapun sila kelima yang menekankan bahwa Pancasila itu adalah sangat berbeda dengan komunis. Walaupun komunis dan Pancasila hampir sama dikarenakan memiliki tujuan yang sama, yaitu menyamaratakan kedudukan masyarakat, akan tetapi komunis lebih otoriter dikarenakan negaralah yang mengatur kedudukan masyarakat. Berbeda sekali dengan Pancasila yang mengatur kedudukan berdasarkan keputusan bersama.